Hello guys, welcome to my channel guys. Bersama alur cerita aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, mari kita kupas alur cerita dari film Clash of the Titan guys. Maka tak perlu basa-basi dan panjang lebar lagi guys. Let's go guys, check it out guys. Clash of the Titan adalah film yang ditayangkan pada tahun 2010 guys, yang merupakan film daur ulang dari film tahun 1981 dengan judul yang sama juga. Film ini menceritakan tentang mitologi Yunani dengan Perseus sebagai tokoh utamanya. Clash of the Titan 2010 ini disutradari oleh Louis Leterrier dan menampilkan Sam Worthington sebagai bintang utamanya. Dimana pada zaman dahulu, setelah para dewa mengalahkan pendahulu-pendahulu mereka, para Titan, para dewa membagi semesta untuk diri mereka sendiri. Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades ini sebagai penguasa dunia bawah ataupun dunia neraka guys. Para dewa menciptakan makhluk-makhluk hidup termasuk manusia seperti kita ini guys, yang memberi keabadian pada para dewa ataupun menyembah dewa guys. Seiring berjalannya waktu, bagaimanapun manusia mulai mempertanyakan kekuasaan para dewa, dan tak lama kemudian melawan para pencipta mereka menuju gunung Olympus. Seseorang nelayan bernama Cipro menemukan peti mati terapung di tengah laut suatu hari. Ia mendapati seorang bayi. Perseus dengan keadaan hidup bersama ibunya Danae yang telah tewas. Cipro memutuskan untuk mengadopsi Perseus sebagai anaknya. Tahun demi tahun telah berlalu ketika Perseus dan keluarganya menangkap ikan di suatu lokasi. Tanpa sengaja mereka melihat sekawanan tentara dari Argos menghancurkan patung Zeus dari atas gunung, yang membuat para dewa marah atas penghinaan ini. Kemudian karena kemarahan dari para dewa, mereka melepaskan Erines, dewi kemarahan, yang untuk menyerang tentara-tentara itu dan menghancurkan kapal penangkap ikan. Semua keluarga Perseus tewas atas kejadian itu, dan hanya Perseus yang selamat dan ditemukan oleh sekelompok tentara. Perseus dibawa untuk menghadap Raja Capheus dan Ratu Cassiopeia yang sedang merayakan kampanye atas kemenangan mereka melawan para dewa. Ratu Cassiopeia dengan angkuhnya membandingkan anaknya Andromeda dengan Dewi Aphrodite dan menyatakan bahwa Andromeda lebih cantik daripadanya. Pesta yang meriah itu dikacaukan oleh kedatangan Hades, sang penghuni gelap ataupun di bagian bawah tanah, yang telah diperintahkan oleh Zeus untuk menghukum kelakuan manusia yang telah menjatuhkan patungnya di dalam air ataupun menghina dewa. Hades mengancam akan melepaskan Kraken untuk menghancurkan Argos, kecuali Andromeda dikorbankan sebagai korban dari untuk Krakennya. Sebelum meninggalkan Argos, Hades menyatakan bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa, putra dari Zeus. Kemudian Perseus bertemu dengan Io yang menjelaskan asal-usulnya. Io mengungkapkan bahwa ia telah menguasai Perseus seumur hidup. Dia selalu menjaga Perseus karena hanya dia yang mampu mengalahkan para dewa. Akhirnya Perseus diminta oleh raja untuk memimpin sejumlah pasukan pengawalnya menuju ke sarang penyihir Stygia untuk mencari cara membunuh Kraken. Setelah Zeus mulai mencium rencana pengkhianatan Hades yang akan haus kekuatan, Zeus memberi Perseus sebuah pedang yang ditempa di gunung Olympus dan seekor kuda hitam bersayap yang bernama Pegasus. Namun Perseus menolak keduanya. Ia menyangkal dirinya adalah seorang manusia setengah dewa dengan menolak pemberian Zeus. Diam-diam Draco, kapten dari kapal pengawal raja, menyimpan pedang itu. Tapi setelahnya mereka diserang oleh Kalibos, kaki tangannya Hades. Draco memotong salah satu tangannya dari makhluk tersebut dan Kalibos kabur. Kelompok itu mencoba mengejarnya, namun di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok kalajengking raksasa yang muncul dari tetesan darah Kalibos. Ketika mereka kewalahan melawan kalajengking tersebut, mereka diselamatkan oleh sekelompok jin petenung yang bukan manusia lagi yang dipimpin oleh Syak Sulaiman. Para jin juga berharap para dewa dikalahkan. Mereka memberi pengobatan kepada Perseus dan kelompoknya.
Kelompok itu sampai di sarang penyihir Stygia dan mempelajari cara untuk membunuh Kraken. Mereka yang harus menggunakan kepala Medusa, seekor ular besar raksasa betina, seekor makhluk terkutuk yang bersemayamkan di sebuah kuil di dunia bawah tanah. Semua makhluk hidup laki-laki yang menatap wajahnya akan berubah menjadi batu ataupun menatap matanya. Perseu, Io, Sulaiman, Draco, dan sisa pasukannya, Solon, Eusebius, dan Ishak menyeberang ke dunia bawah. Para laki-laki memasuki kuil sarang Medusa sementara Io harus tinggal di luar. Mengingat semua perempuan yang masuk ke dalam kuil Medusa takkan pernah keluar lagi. Kemudian Medusa membunuh semua sisa pasukan Draco. Sulaiman dan Draco berhasil melukai Medusa. Dengan mengorbankan diri mereka, Perseus akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa dengan membelakanginya dan melihat dengan perisai yang dapat memantulkan bayangan. Ketika ia keluar dari kuil dengan kepala Medusa, Kalibos muncul dari belakang Io dan menikamnya. Perseus dan Kalibos bertarung. Akhirnya Perseus menerima dirinya adalah putra dari Zeus dan mengambil pedang Olympus untuk membunuh Kalibos. Ia menikamnya di bagian dadanya. Sebelum mati, Io meminta Perseus untuk segera meninggalkannya dan menyelamatkan Andromeda dan Argos. Kemudian ia berubah menjadi uap emas. Kemudian datanglah seekor kuda hitam Pegasus datang untuk memberi tumpangan ke Argos. Perseus menunggangi Pegasus tersebut kembali menuju ke Argos. Sementara Kraken telah dilepas. Di saat para warga Argos tewas dengan kebangkitan Kraken, keseimbangan kekuatan di Gunung Olympus terguncang. Hades menyatakan bahwa ia tak perlu imam dan penyembahan dari manusia seperti yang dibutuhkan Zeus untuk menjadi kuat. Tetapi hanya dengan ketakutan manusia, Hades dengan mudahnya melengsarkan Zeus yang semakin melemah. Dengan menunggangi Pegasus hitamnya, Perseus sampai di Argos dan memperlihatkan kepala Medusa kepada Kraken dan membuat kontak mata tepat sebelum Kraken menjadi Andromeda. Perlahan, Kraken membatu dan runtuh. Hades muncul berniat membunuh Perseus. Pada akhirnya Perseus memanggil Zeus dan melempar pedangnya ke arah Hades. Sebuah kilatan petir menelan pedang itu dan menyambar Hades kembali ke dunia tanah. Perseus menyelamatkan Andromeda yang kini adalah seorang yang berhak penuh menjadi Ratu Argos. Andromeda meminta Perseus untuk tinggal di sisinya sebagai seorang raja, tetapi ia menolaknya. Perseus juga menolak tawaran dari Zeus untuk menjadi dewa sepenuhnya. Namun, kemudian Zeus mengatakan, jika Perseus ingin hidup sebagai seorang manusia, ia tidak seharusnya tinggal sendirian. Zeus mengembalikan Io untuk hidup bersama Perseus. Sudah selesai untuk alur cerita film dari Clash of the Titan ini, guys. Terima kasih telah menonton dan telah berada di channel saya, guys. Bila Anda suka dengan alur-alur cerita yang saya bagikan, boleh di-subscribe ya, guys. Dan bila Anda tidak suka, silakan di-unsubscribe aja. Oke, saya pamit dulu. Salam baca. See you. Bye-bye, guys.